Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang berberkah ini dan juga di tempat yang mulia ini, mari kita kembali untuk senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, anugerahnya, karunia-Nya, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, utamanya dalam rangka beribadah kepadanya. Yang tentunya kita sebagai seorang muslim yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kalaulah bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak akan mampu kita maksimalkan dalam ketaatan kepadanya. Dan buktinya banyak orang di dunia ini yang mendapatkan berbagai macam fasilitas keduniaan. Dia bisa menikmati berbagai macam kenikmatan dan kelezatan di dunia ini, tapi ketika tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka sangat sulit baginya untuk memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang menghabiskan nikmat-nikmat tersebut dalam perkara yang sia-sia. Bahkan lebih daripada itu, tidak sedikit manusia yang menghabiskan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billah. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait, keluarga beliau yang telah beriman kepadanya, pada sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat azzakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sering menggambarkan dan mengabarkan kepada kita bahwasanya umatnya adalah umat akhir zaman. Sekaligus kita yakin bahwasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun melalui isyarat-isyarat nubuwah juga bisa dipahami bahwasanya semakin ke belakang, semakin dekat akhir zaman itu, ternyata generasi-generasi daripada Islam itu adalah generasi yang menjauh dari apa yang pernah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menggambarkan itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at." Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Di mana pada saat itu engkau akan melihat orang-orang yang jujur akan didustakan, orang yang berkata benar akan diingkari perkataannya, sementara orang-orang yang pendusta akan dibenarkan ucapannya. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Para pengkhianat akan diberikan amanah, diberikan kepercayaan, sementara orang-orang yang amanah itu akan dikhianati. Wa yantiqur ruwaibidah. Dan pada saat itu berbicaralah satu golongan disebut dengan ruwaibidah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah ruwaibidah itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah bersabda, ar-rajulut tafih fi amril 'ammah. Dia adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki ilmu, namun berani berbicara tentang urusan orang banyak, berani memberikan fatwa sekalipun dia tidak memiliki kapasitas untuk berfatwa di hadapan para ulama. Jemaah sekalian, sekalian perkara ini adalah perkara-perkara yang kadang berulang dari satu zaman ke zaman yang lain. Namun kita sebagai seorang muslim, ketika Rasulullah SAW menggambarkan kita tentang bagaimana kondisi daripada akhir zaman itu, maka hendaknya kita tidak larut dalam hal-hal yang bersifat keburukan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti kalau Rasulullah SAW menggambarkan tentang keburukan akhir zaman, maka kita pun akan ikut dengan keburukan-keburukan tersebut, jemaah sekalian. Justru sebaliknya, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan perkara ini kepada umatnya, bagaimana supaya umat itu mewanti-wanti hal tersebut dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa-masa yang seperti itu. Ketika kebanyakan manusia banyak terjatuh dalam penyimpangan, banyak tergelincir ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di saat itulah dia memperbaiki dirinya, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan bahwasanya barang siapa yang memperbaiki dirinya, tetap melaksanakan ibadah-ibadah ketika manusia dalam kondisi keterpurukan, penuh dengan kericuhan dan kekacauan,
maka dia mendapatkan kedudukan khusus di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau bersabda, al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Orang yang tetap beribadah ketika terjadi huru-hara, terjadi kekacauan, maka dia adalah seperti orang yang hijrah kepada saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, ketika kita menghadapi perkara-perkara yang seperti ini, kadang terjadi di hadapan kita ada fitnah, tidak jelas di hadapan kita mana yang benar, mana yang salah, maka kita butuh untuk memperkuat diri kita, mengokohkan pendirian kita untuk tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama kita untuk bisa tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bagaimana seorang hamba senantiasa menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitasnya. Apalagi dalam ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas jemaah sekalian adalah perkataan yang mudah kita ucapkan, namun pada prakteknya sangat sulit untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita. Sebagian ulama mengatakan ma alajtu syai'an atau ma ashaddu alayya fil mu'alajati illa an-niyah atau ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada yang saya terapi, yang saya obati dalam diri saya yang lebih berat daripada itu, daripada yang lainnya, melainkan daripada niat itu. Menerapi niat dalam artian adalah bagaimana kita bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan inilah seorang hamba tidak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam kondisi lingkungannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli bagi dia apakah orang mencelanya atau bahkan memujinya, itu tidak memberikan efek apa-apa terhadap dirinya. Karena niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat orang yang ikhlas adalah kebaikannya, ibadahnya tidak bertambah hanya karena pujian orang, sebagaimana tidak berkurang hanya karena dicela oleh orang lain. Karena dia melakukan aktivitas bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mendatangkan ridho manusia, tapi semata-mata untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk untuk bisa membuat kita istiqamah atau usaha untuk bisa membuat kita istiqamah adalah memperbaiki salat kita, jemaah sekalian. Salat merupakan ibadah yang paling mulia dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan setelah kalimat syahadatain. Kenapa dikatakan bahwasanya kita perlu untuk menegakkan dan memperkuat salat kita, jemaah sekalian, menjaga salat itu? Karena jelas janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang kuat, orang yang bagus salatnya akan menjadi benteng baginya dari segala macam perbuatan keji dan munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi apakah semua bentuk salat itu bisa membuat orang yang salat itu bisa terjauh dari kemungkaran tersebut? Belum tentu, jemaah sekalian. Maka jangan heran kalau ada orang yang sudah rajin salat, tapi toh kenapa masih bisa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena salatnya mungkin hanya semata-mata karena ingin lepas dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk melepaskan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak sadari bahwasanya salat merupakan proses untuk perbaikan diri, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang bisa mengubah seorang muslim, salat yang bisa mengubah karakter seorang muslim menjadi lebih baik, adalah salat yang dikerjakan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Adalah salat yang dikerjakan dengan khusyuk, yang penuh dengan muraqabatullah,
yang kita yakin bahwasanya ketika kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah juga menghadapkan wajahnya kepada kita jemaah sekalian. Salat yang disertai dengan zikir, ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita bawa keluar dari salat itu jemaah sekalian. Kalau dalam salat kita diperintahkan untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya ini dibawa keluar salat jemaah sekalian. Dimanapun kita berada, maka hendaknya kita senantiasa tidak lepas dari ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kalau salat sudah ditegakkan, maka hendaklah kalian bertebaran di permukaan bumi dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah berfirman, "Uzkurullaha katsira." Hendaklah kalian senantiasa banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inilah yang kita latih dalam salat kita. Ketika kita senantiasa merasa ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar jemaah sekalian. Seorang hamba akan malu melakukan perbuatan maksiat, sementara dia yakin bahwasanya Allah senantiasa memperhatikan dirinya. Dia yakin tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bisa memperkuat diri kita jemaah sekalian adalah senantiasa membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Ini juga akan memberikan taksir, pengaruh yang kuat ke dalam jiwa seorang hamba. Karena kita yakin bahwasanya Al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang tidak boleh kita lepas dalam kehidupan kita jemaah sekalian. Semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mentadabburinya, maka insya Allah itu akan memperkuat jiwa kita, memperkuat hati kita untuk menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah dan ujian di hadapan kita jemaah sekalian. Kemudian selanjutnya adalah musahabatus salihin, senantiasa bermajlis dengan orang-orang soleh yang bisa mengingatkan kita ketika kita tergelincir dalam suatu perbuatan, maka dia akan bantu kita untuk mengingatkan kita. Jangan sampai kita berketerusan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada orang yang mengingatkan kita jemaah sekalian. Mujalasatus shalihin di sini berteman dengan orang-orang yang baik, termasuk di sini adalah apa yang tersebar pada hari ini melalui medsos jemaah sekalian. Ketika kita pilih teman lewat medsos pun harus pandai-pandai memilih dan memilah manakah orang yang saya temani dengan baik. Jangan berteman dengan orang-orang yang justru mengajak kita untuk terjerumus dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di antara hal yang perkuat diri kita adalah kembali kita mempelajari bagaimana sirah perjalanan sejarah orang-orang terdahulu dari umat ini. Mulai dari para nabi jemaah sekalian, kita melihat bagaimana gigihnya mereka dalam mempertahankan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun harus berhadapan dengan penguasa ketika itu, berhadapan dengan orang-orang kaya, para tokoh dan seterusnya, yang mana ketika mereka mengatakan itu adalah hak, maka mereka tidak akan pernah goyah dalam menghadapi perkara-perkara yang batil jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk tetap istiqamah dalam ketaatan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, lalu istiqamah di atasnya, maka akan turun kepadanya para malaikat dan mereka mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم إنه هو السميع العليم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah Jumat azzakumullah jami'an. Tentunya kita sebagai seorang hamba patut menyadari bahwasanya kita tidak memiliki daya dan upaya, kekuatan, jeripaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lah yang telah menggerakkan hati kita. Makanya dalam mendidik hati kita, mendidik jiwa kita untuk senantiasa istiqamah, komitmen di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin menengadahkan tangan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan di atas kebenaran ini. Diteguhkan di atas Islam, diteguhkan di atas ketaatan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk minta diberikan keteguhan. Sampai para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, alangkah seringnya engkau ulang-ulang doa ini." Ketika Rasulullah mengucapkan, "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ketika para sahabat bertanya seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal quluba ibn Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati anak Adam berada di antara dua jemari, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meneguhkan hati kita di atas kebenaran, meneguhkan jiwa kita di atas ketaatan kepadanya, karena semuanya sekali lagi kembali kepada taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh lepas, tidak boleh jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa dalam berbagai kesempatan kita untuk memperbanyak doa-doa yang seperti ini. Di penghujung khutbah ini mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala azza wa jalla fi kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين لإعلاء كلمتك اللهم انصرهم على أعدائهم يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم